Enggak begini. Jadi maksudnya itu ini kan yang kalau jelas. kita lihat Allah itu menciptakan Adam patung Adam kan begitu. Nah, saya tanyakan dulu, apakah tangan Allah ini diciptakan oleh Allah atau bagian daripada Allah? Oh, tangan Allah bagian daripada Allah. Berarti dia tidak dicipta. Berarti tangan Allah ini adalah penciptanya, kan bukan? Karena kalau dia tidak dicipta berarti mencipta, maka dia bisa dengan tangannya ini dia bisa menciptakan Adam dan Hawa patungnya, kan begitu? Ya kan? Jadi kalau tangan Allah ini tidak bisa dicipta, apa aja? Loh, aduh, bagaimana? Aduh. Gini Pak, jelasin Iwan nggak akan ngerti dia. Dengar dulu Pak Iwan, supaya jelas. Ya dengar dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan kita diskusinya. Jadi ya santai aja. Jadi begini, Allah ini menciptakan patung Adam dengan tangannya kan? Setuju? Oke, betul. Setuju. Jadi kamu juga setuju tadi bahwa tangan Allah ini adalah bagian dari Allah. Ya kan, jadi tangan Allah ini tidak dicipta. Oleh karena itu tangan Allah ini adalah pencipta, karena Allah itu menciptakan patung Adam lewat tangannya. Bukan? Betul. Oleh karena itu tangannya ini adalah pencipta. Oleh karena itu saya tidak bisa membedakan antara tangan Allah dan Allah. Ketika saya katakan saya melihat tangan Allah, saya tentu melihat Allah, kan begitu. Saya tidak bisa mengatakan, jadi itu yang kita bilang bahwa firman Allah itu juga begitu caranya, bahwa Allah itu menciptakan segala-galanya ini melalui firman-Nya, seperti analoginya menciptakan segalanya ini melalui tangannya, begitu. Menciptakan Adam melalui tangannya. Ya itu yang kita maksudkan. Yang memiliki tangan itu siapa Bang Edis? Yang memiliki tangan ya Allah juga memiliki tangan. Nah, makanya orang Islam itu menyembah Allah bukan tangannya. Iya. Nggak nyambung lagi. Oke Pak Iwan. Ya, jadi gini, nanti begini. Nanti kan ada katanya di Al-Quran itu ketika kita melihat nanti ketika betis disingkapkan, ya kan? Nah itu kita tahu pada hari kiamat kita akan disingkapkan betisnya apa? Betis Allah. Apakah kamu melihat Allah atau melihat betisnya? Ketika saya melihat betis Allah, saya sudah melihat Allah. Tapi apakah saya melihat Allah secara keseluruhan? Karena yang saya lihat hanya betisnya. Ngerti nggak maksud saya? Ketika saya melihat sebagian daripada bagian Allah, saya sudah melihat seluruhnya dia. Ketika saya melihat kaki ibu saya sudah melihat ibu saya. Saya tidak bilang, nanti begini, Pak Iwan, apakah Iwan sudah melihat ibu? Oh enggak, saya tadi hanya melihat di rumah. Tapi Bapak penjelasan kayak gini salah juga. Iya. Kawan, karena Iwan nggak ngerti, ditanya yang menciptakan alam. Bukan tidak ngerti, saya sama bapak-bapak ini bukan apa, saya mau. Enggak, coba di analoginya dibantah gitu loh, kalau misalkan ada pemikiran lain dari kalian. Ya, kan Bapak gimana? Dengar usah jawab dulu. Bapak bilang saya melihat betisnya. Otomatis saya melihat orangnya, belum tentu. Loh. Itulah kebodohannya. Belum tentu. Bagaimana caranya kamu bisa melihat betisnya kalau itu bukan orangnya? Astaga, kasihan Pak Iwan. Bagaimana Pak Iwan? Bagaimana caranya Pak Iwan mengatakan bahwa Pak Iwan kan sudah melihat betis Ibu Iwan. Dan saya tanya, Bu Iwan, itu melihat Ibu enggak? Oh enggak, hanya melihat betisnya lah. Ibunya di mana? Kan saya tanyakan begitu. Jelaskan. Ya silakan. Yes, okay. Silakan. Mari kita diskusi. Bapak mengatakan tadi apabila kita melihat betis seseorang, otomatis kita bisa melihat wajahnya. Bukan melihat orangnya. Artinya begini, ketika saya melihat betisnya, apakah saya tidak melihat ya? Artinya saya melihat itu mengerti bahwa orangnya itu ada di situ. Begitu maksud saya, bukan artinya
saya melihat wajahnya juga. Bukan, justru karena itu saya mengatakan kalau kamu melihat bagian dari seseorang, kamu sebetulnya sudah melihat orang itu, bahwa orang itu ada di situ, begitu. Tapi saya juga tidak bisa pastikan juga orang itu siapa kan? Loh, tapi kalau itu betis ibunya, kalau itu betis ibunya, kamu kan misalnya sudah kenal itu betis ibunya, misalnya betis ibunya punya apa ya, tanda-tanda, kamu lihat, iya kan? Misalnya di belakang pintu tadi kan begitu, kamu melihat, oh ini betis ibu saya, apa itu hanya betisnya saja yang kamu lihat atau juga ibunya? Kalau otomatis kalau betis ibu saya pasti saya tanda itu ibu saya, tapi kalau iya itu yang saya maksud, itu yang saya maksud. Aduh. Jadi gini Pak, Bapak ini apa yang Bapak banggakan yang agama Kristen? Loh, saya banggakan ya bangga lah, karena saya sudah ditebus. Kalau kami bangga, brother, jangan dulu. Saya nggak pakai insya Allah lagi. Tidak ada begitu. Tidak apa-apa Pak, kita debat ringan ini. Jawab pertanyaanku ini. Nah, bagaimana dengan Bapak? Saya kembalikan pertanyaannya, kok Bapak bangga dengan apa kepercayaan Bapak? Kalau bangga dengan kepercayaan sih, saya bangga dengan sesuatu yang saya sudah pelajari boleh. Oke, sekarang kalau saya cuma ikut-ikutan beragama, saya tidak mau. Ya, jangan kita asumsikanlah orang-orang jangan ikut-ikutan. Kita asumsikan saja orang-orang semua yang beragama kalau ikut-ikutan itu mah bodohan kan begitu. Kita asumsikan semua orang yang beragama ini adalah betul-betul sudah mempelajarinya. Gimana? Apa yang Anda banggakan dari Islam setelah mempelajarinya? Oke, kenapa saya ini tidak bisa masuk agama Kristen? Satu. Bukan itu yang kita nggak usah masuk itu. Bapak dengar saya juga dulu. Apapun bicara saya Bapak dengar juga boleh. Kan ini hati saya juga yang berbicara, Bapak juga terima. Kalau Bapak tidak terima, karena kita begini Pak Iwan, kita tidak kalau kita bicara kayak gini Pak bebas aja. Yang penting dulu ya. Udah keluar jalur dari pembahasan firman. Oke, saya tanya. Pak, Bapak kalau bilang keluar jalur terima. Nggak bisa pakai gitu Pak. Misalnya masa ya kita analogikan, saya nggak mau milih istri yang lain karena istri saya cantik. Lalu muncullah istri yang lebih cantik dari istri Anda. Analoginya gitu, nggak bisa lah. Makanya saya bilang, Pak, jangan pakai analogi istri lain. Ini yang saya cerita, ini agama, ini keyakinan. Iwan, di sini membahas itu apa yang tertulis saya tanyakan dari awal. Saya masuk, saya bilang begini. Selamat malam, ya. Selamat malam. Selamat malam, makasih dinaikkan host. Makasih dinaikkan. Tiknya nanti dulu Pak Unang. Nanti dulu Pak. Makasih ya Paunangku sayang, yang tadi kita bahas ini kan semuanya berdasarkan firman gitu loh. Boleh narasi saya boleh enggak? Jadi begini, jadi Paunang biar masuknya saya boleh narasi dulu. Jadi boleh. Yang kita bahas ini kan firman. Saya mengatakan pakai boleh narasi sekarang saya boleh pakai firman Alkitab kita. Terus kita sudah kasih firman kita, firman Tuhan. Terus boleh saya tanyakan firmanmu. Terus dijawabnya ya sudah apa ya? Boleh? Ya boleh. Boleh ya. Saya narasi ya. Saya Muslim. Ya, saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu gak ada. Illallah kecuali Allah pencipta bumi, langit, dan isinya. Ya. Allahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Lam yalid walam yulad. Kagak berputra dan kagak diputrakan. Apabila nggak kenal Allah, ateis. Ya. Apabila nggak kenal Allah, ateis. Untuk mengenal Allah itu dengan apa? Dengan akal. Apabila nggak punya akal, nggak bisa mengenal Allah. Gimana kalau nggak kenal Allah, akalnya nggak berfungsi, akalnya didengkul. Terima kasih Pak. Makasih. Nyambung. Ini tadi berdasarkan firman yang tertulis di kitabmu dan kitab kami. Firman itu nggak ada, firman Allah nggak ada, firman itu nggak ada. Nggak ada firman.
Ini lagi orang nggak nyambung kamu nang sayang. Firman nggak ada firman. Quran bukan. Jadi menurut Pak Unang Saleh ini, Pak Unang Saleh menurut. Ayo, gas. Ayo gas tuh. Dengerin Pak Unang tuh. Tuh dengar Pak Unang ayo. Repot nih. Pak Unang, Al-Quran itu firman. Bukan firman Allah, firman Muhammad. Firman Allah nggak ada. Kebuka. Aduh saya. Pak Unang, saya minta maaf ya, saya tidak bisa membela Bapak, salah perkataan Bapak. Firman nggak ada firman. Astaga. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan itu nggak ada Allah kecuali Allah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Dia berguru di mana ini? Aduh. Seperti Kristen itu agama bohong. Aduh, terima kasih Pak Unang, Tuhan memberkati. Yesus Kristus adalah Tuhan gagal total. Iya, terima kasih. Oh iya, dilahirkan oleh manusia. Ini orang-orang dilahirkan oleh manusia, nete pada manusia, dibunuh oleh manusia. Padahal Tuhan mencipta manusia. Jadi pada disurudukin semua sama Pak Unang. Gagal total. Apapun kamu mau bicara, kami tetap mengasihimu, mencintai. Sekarang akan perang dunia ketiga. Siapa provokatornya? PBB. Oh kan, lari ke politik dia. Pasti lari ke politik dia nih, ujung-ujungnya. Orang bodoh. Indonesia juga akan diperangkan. Ada blok barat Anies, blok timur Jokowi. Iya. Indonesia nanti. Iya. Gajah berjuang sama gajah. Indonesia mati di tengah-tengah. Pak Unang udah makan belum? Mati di tengah-tengah. Lawan tuh Pak Unang pinjam 100 dong. Apabila Ganjar menang, NKRI hancur. Pak Unang pinjam 100 dong. Bila Anies menang, Pak Unang NKRI hancur. Minum obat. Bila Prabowo menang, NKRI hancur sebab NKRI udah dijual oleh Jokowi dan DPR kepada Cina. Pak Unang semua sudah minum obat belum? Bukan perang dunia ketiga, tunggu aja. Apabila Israel nggak berhenti berperang, maka perang dunia ketiga jadi. Pak Unang makan obat dulu sana, minum obat. Ayo. Indonesia pun Anies blok barat, Jokowi blok timur. Pak Unang cuci kaki dulu. Bukan berperang di Indonesia, Indonesia hancur. Karena Indonesia udah dijual oleh Jokowi dengan DPR. DPR dan Jokowi telah menjual NKRI ke Cina. Bang nih, coba bawa pulang dulu nih. Sudah kan dia sudah. Itu Pak Unang jadi calon presiden 2024. Bukan. Itu Pak Unang calon presiden di alam baka. Nah, udah keluar, kan jelas kan? Silakan. Begini loh, brotherku sayang semua. Saya sayang sama kalian gitu loh. Mau tahu nggak kenapa saya kasih sejarah tentang saya. Nama saya Dedi Ahmad Asiri, itu asli loh. Saya tidak ada tipu-tipu karena kita dalam Kristen itu tidak ada diajarkan, tidak boleh bohong-bohong pakai nama sembarangan, itu tidak boleh. Oke, dari mana saya Asiri itu? Asiri itu dari Syria, itu dari opa saya, bapaknya opa saya, sorry. Itu dia Syekh Ali Al-Asirian, dia dari Syria, ya toh? Nikah sama anaknya Raja Boni, datang ke Indonesia, lahirlah opa saya, namanya Ahmad Al-Asiri, gitu loh. Nah, opa saya nikah sama oma saya, itu Cina Dayak, dia Kristen, opa saya Islam, ya lah. Terus lahirlah bapak saya, nikah sama ibu saya, lahirlah kami, gitu loh. Nah, ya terus jam. Maksudnya terus lanjut, saya dengar ini. Itu loh. Saya ingat opa saya ngomong sebelum dia, waktu dia masih hidup. Orang pakai, nah ini kita bicara Indonesia yang suka lebay dikit ya. Itu dibilang apa itu? Oh, mana pakai syekh itu. Itu syekh itu wajib dipakai bagi raja dan bangsawan. Itu bukan gelar sembarangan, itu gelar yang wajib harus dipakai. Di sini diperjualbelikan. Itu saya ingat opa saya ngomong begitu. Oh, begitu ya opa ya. Iya. Oh, terus saya tanya, kok opa bisa kecantol sama oma? Ya, mungkin cinta. Masing-masing pegang agama. Agak saudara saya semua masih Islam. Masih Islam. Saya yang Kristen.
Tetapi Tuhan itu suka kasih lihat buahnya. Yang saya senangkan firman itu dia hidup karena buahnya. Gitu loh. Pada saat saya terus berpegang sama Tuhan Yesus, saya anak ketiga, saya bersaudara 5, totalnya 6 sih. Karena bapak saya tukang kawin. Nah, dengar dulu. Dan pada saat saya belajar menghidupi firman itu, saya hidupin, benar kata Tuhan, lihat dari buahnya. Saya semakin menonjol. Saya juga bukan orang yang bagaimana, saya juga bekas pendosa, tukang nikah, pezina, gitu loh. Tukang ngibulin istri, gitu loh. Nah, tapi pada saat saya belajar hidupin firman itu, apa yang dikatakan firman di dalam Alkitab, gitu loh, saya hidupin. Apapun itu enak, terus tetap berharap sama Tuhan. Itu loh, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Benar itu. Maaf aja ya, halo Pak, yang Bapak bicara juga ini sama tauhid umat Islam ini, luar biasa. Saya setuju dengan Bapak ini. Iya benar, dingin ini. Saya setuju. Saya kasih kesaksian begini. Makanya kenapa firman itu hidup? Karena saya menghidupi. Jadi apapun ceritanya, mau dalam rapat pertemuan apapun, saya bilang, kalau untuk kegiatan peribadaan, jangan saya diganggu. Saya sudah kasih tahu memang waktu-waktunya ketemu. Luar biasa, ini baru bilang pengikut Kristus, saya sepakat dengan Bapak. Iya, benar. Dan saya berani cancel pertemuan rapat meeting dengan teman-teman kalau berhubungan dengan pertemuan ibadah. Masya Allah, itulah sama seperti Islam sejati, seperti Bapak juga seperti ini. Masya Allah. Maka dari itu namanya saya bilang, itu makanya saya pun masih terus belajar. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi kayak si yang lain-lain kalian pun hina, karena ajaran kami dikatakan jangan membalas, tapi kita berkati, gitu loh. Karena Tuhan sendiri yang ngomong, berkatilah dia, gitu loh. Jangan membalas, jangan mengutuki. Makanya itu namanya firman. Gitu loh. Firman itu kenapa bisa hidup pada saat kamu lakukan perintahnya di dalam hidupmu sehari-hari, gitu loh. Nah, itulah. Jadi apa yang disampaikan Bapak ini bahasa ustadzku juga ke saya. Nah, jadi gini, saya bukan bicara apa, tapi saya bicara kesaksian hidup saya. Saya bilang, saya nikah 3 kali, saya nikah Islam 3 kali. Yang ketiganya, tapi pada saat saya hidup dalam dosa ini, habis itu saya selingkuh lagi, narkoba. Saya coba narkoba, bukan coba ya, pemakai malah rutin, gitu loh, pemakai ya. Nah, pada saat Tuhan, karena dari kecil saya ikut Tuhan Yesus, tapi saya tidak kasih tahu orang tua saya, gitu loh. Terus itu yang iman itu yang ada di dalam hati. Makanya apa kata Tuhan, kalau Tuhan sudah milih itu kita tidak bisa lari. Pada saat saya berbuat dosa itu di 2017 ke 2020, saya berteriak selama 3 tahun itu. Saya bilang, Tuhan, saya capek hidup dalam dosa. Tuhan, saya pengen istri cukup 1 saja. Saya bisa lepas semuanya, tapi saya pengen istri yang seiman. Saya berteriak itu. Pada saat istri saya suruh saya sholat, gitu, saya tutup pintu. Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang benar terhadap istri saya. Gitu. Jangan sampai saya menikah lagi. Gitu loh. Pada saat saya lakukan itu, di 2020, tidak ada yang injili istri saya, tidak ada apa-apa. Dia tiba-tiba dengar lagu gereja sepintas, lagu rohani, tertanam di hatinya, terbawa sampai tidur. Gitu. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tiba-tiba dia ngomong, kok saya senang ya ikut dengar lagu rohani ya. Saya diamin dulu, saya diamin, gitu kan? Karena saya tahu Islamnya keras. Dia dengar dulu, dia orang dengar dulu. Ini bicara firman ini. Apa kemauan hati yang terluka. Allah, dengar dulu. Ini saya bicara tentang firman. Sabar dulu dong. Nah, pada lanjutkan dulu. Ya. Pada saat 2020 itu, istri saya tiba-tiba menyatakan siap ikut Tuhan. Itu hati, itu di dalam tubuh saya, rasanya itu terbakar, roh saya terbakar kembali. Di situ langsung saya akui,
saya mengaku semuanya, saya Kristen. Padahal saya dari kecil Kristen. Toh, tapi iman saya, roh saya dibakar kembali oleh istri saya, Tuhan pakai. Akhirnya istri saya, yuk biasalah itu ya. Kamu itu sudah jadi istri kedua, begini, gitu kan. Ngikut lagi, mau lagi ikut Kristen. Saya bilang sama dia, kamu bawa dalam doa. Istri saya bawa dalam doa, semua keluarganya itu Muslim, apalagi Cirebon, kita tahu Cirebon kan. Nah, itu Muslimnya totok. 1 minggu doang, itu keluarganya marah-marah. Itulah kuasa doa dan kuasa firman. Reda kembali. Oke. Reda semua. Bahkan di saya pun ibu saya bilang, kamu begini. Ya sudah, saya juga bawa dalam doa. Yang ibu saya lumayan agak lama, sebulan. Tetapi istri saya, semua keluarganya yang tadinya benci, berbalik begitu dia hidupin itu firman, berbalik semuanya. Bahkan tidak ada yang mengutuki. Bahkan mertua saya sebelum umroh kemarin nginap di tempat saya. Dia sebelum umroh minta saya doakan, kita doakan secara kekristenan. Saya bilang di sana dilancarkan semua. Terus tiba-tiba dia mimpi dia lihat salib. Tapi nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, ibu berangkat, ibu sudah aman. Yang tadinya cuaca tidak bagus, semua bagus kok. Tuhan tuntun. Sampai sebegitunya Tuhan Yesus memperhatikan. Bukan hanya dari kami, tapi dari seberang pun semua Tuhan perhatikan. Setelah dia pulang umroh, dia nginap lagi di sini. Sampai sebegitunya. Nah, pada saat umroh keluarganya yang lain, dia menghujat kami, gitu kan? Dia menghujat kami. Dia pergi umroh, kena itu yang apa? Yang wabah kemarin, kena angin kencang, sakit, gitu loh. Padahal sudah dibilang, jangan komen kami orang benar, karena Tuhan kami yang bertindak, bukan kami. Sudah diperingatkan. Bahkan mertua saya ngomong, itu tuh kenapa menginap di tempatnya mereka. Dia baru ngomong, dia jalan keluar, tabrakan. Langsung dia bilang, tuh kan. Terus mertua saya ingatkan, tuh kan. Makanya kan sudah dibilang, nggak usah komen kepada anak itu. Itu namanya firman hidup. Karena firman itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga. Nah, inilah kenapa saya kasih kesaksian, gitu loh. Karena kami orang Kristen menyayangi kalian semua. Kalian mau potong saya leher, tidak jadi masalah. Kalian mau tembak, mau bunuh, saya tetap sayang kalian. Gitu loh. Karena itulah firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Gitu loh. Ini yang harus kalian ketahui kebenarannya. Makanya kenapa tadi saya berdebat itu, saya pakai dasar Quran kalian, dan saya pakai dasar Alkitab kami. Kan kata Tuhan Yesus, selalu berbicara ada tertulis. Di Al-Quran juga ada tertulis kan? Jadi jangan keluar dari konteks itu. Jangan pakai asumsi. Nah, makanya kenapa firman itu bisa hidup? Karena itu tadi, kita menghidupi firman itu. Tapi kalau kita keluar dari firman itu, ujungnya maut. Maut itu iblis. Jadi perlu dipahami, maut itu iblis. Iblis yang pegang. Walaupun kerajaan mautnya, kunci jurang mautnya, sudah Tuhan Yesus pegang kembali. Sudah Tuhan Allah pegang kembali. Gitu loh. Makanya ada firmannya, aku telah merebut kunci dan jurang maut. Kerajaan maut dan kunci jurang maut. Gitu loh. Jadi dulu pada kenapa manusia ini bisa diputar-putar oleh dosa? Gitu loh. Jadi manusia secara garis keturunan itu sudah hilang kemuliaan Allah atau kemuliaan Sang Pencipta. Karena kita ini gambar dan rupa Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Punya kepala, ya kan? Punya pengetahuan, walaupun tidak banyak kita ini yang punya pengetahuan luas, hanya Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga. Dia punya tangan, dia punya kaki. Gitu loh. Gitu loh. Nah, itulah tadi prinsip dasar kekristenan. Karena
Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat diciptakan hanya gambar, hanya dari badai api. Kita ini segambar dan serupa. Ingat, segambar dan serupa itu berarti mirip kan? Ya, mirip. Ya, itulah. Oh, berarti manusia mirip Allah sang mencipta gitu ya. Diciptakan segambar dan serupa. Iya, kalau segambar dan serupa kan mirip artinya. Iya, mirip, tapi bedanya tidak punya kuasa. Bedanya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa hanya Tuhan Allah. Itu loh, itu aja yang membedakan. Gitu loh. Iya. Sama seperti malaikat. Malaikat waktu diciptakan itu kuat, gitu loh. Tapi tidak punya kuasa. Iya, jadi gitu betul Islam lah, masih Islam. Siapapun di bumi maupun di langit tidak ada yang sama dengan Allah. Seperti itu kalau di Islam. Gimana? Allah tidak menyerupai apapun. Mana ayatnya? Bukan seperti itu. Al-Ikhlas. Ayatnya mana? Jadi kalau memang itu serupa dengan Allah, berarti Allah itu. Ya, itu sekarang ayatnya mana? Nanti kan kamu bahas pelan-pelan. Oke, ini saya cerita. Inilah kenapa firman itu kami betul-betul hidupin. Karena kata Tuhan Yesus, firman itu adalah kehidupan. Karena firman itu kekal. Firman itu senjata Allah. Gitu loh. Firman ini, itu berkuasa. Apakah itu firman? Yang namanya Yesus, apakah itu firman sih? Ini kita di sini kan belum tahu bahwa firman itu adalah Yesus atau Yesus itu adalah firman. Sudah dijawab. Aduh, kembali lagi ke laptop tadi sudah dijawab. Kembali lagi itu jawabnya nggak jelas masalahnya. Apakah firman itu Yesus? Kalau clear memang firman itu Yesus, ya kasih tahu ayatnya yang jelas. Kan tadi sudah dibacakan. Jadi di sini ini bukan tempat berkhotbah, ya. Mulai tadi tidak ada yang berkhotbah di sini, itu mencari kebenaran, membukakan kebenaran. Tidak perlu berkhotbah, gitu loh. Istri saya saja tidak dikhotbah, dia masuk. Yang benar yang mana itu, Bang? Apanya yang benar yang mana? Nah, ini kan membicarakan kebenaran. Yang benar yang mana ini? Oke. Yang benar, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Ya. Jadi dia yang benar, tentu kebenaran itu pasti benar. Lanjutkan. Tidak akan sampai kepada Bapak kalau tidak melewati aku, kan seperti itu toh? Ya. Dan akulah roti yang hidup, dan hanya aku yang telah melihat Bapa karena aku datang dari surga, kan begitu. Iya, ente menghayati ayat itu. Itu ayat itu betul itu, saya tidak bantah. Dengar dulu. Iya. Kalau Tuhan Yesus ngomong gini, aku dan kan kita sepakat toh kalau Bapa itu Allah kan, benar kan? Terus Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Hayo. Iya, aku nama Bapa satu pengertian gini Pak. Namanya dia utusan. Dia kan utusan. Jadi dia Bapak ya Allah ya Rabbi, imani umat Islam. Bapak percaya iman umat Islam juga boleh, jangan bantah dulu saya jelaskan. Iya. Saya tidak bantah. Iya, kalau Bapak langsung, Bapak tadi bicara enaknya saya dengar. Iya. Ini makanya saya malas debat dengan orang Kristen ini kayak gini. Betul. Jangan begitu, saudara. Iya, tadi saya hargai Bapak yang bicara panjang lebar kisah-kisahnya. Lanjut sudah ada. Iya, itulah makanya ini saya ini paling baik sebenarnya orangnya. Orang bicara saya hargai, saya dengar. Sama-sama kita. Mantap Bang. Kita sudah mulai tadi sudah mendengarkan sampai capek Bang ya. Iya, nanti saya bicara entah masuk di logika Bapak atau tidak apa-apa. Oh iya betul. Iya. Itu kan maksud saya kayak gitu. Itu entah mau masuk atau tidak, Bapak tidak terima tidak apa-apa. Yang penting Bapak dengar dulu. Lanjut. Ya, ada. Oke, terima kasih. Nah, mohon maaf sebelumnya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kata Yesus tadi apa Pak? Aku dengan Bapa adalah satu. Iya, betul. Oke, itu pas saya tidak bantah. Kenapa satu? Apakah Yesus itu sudah melihat Bapa? Jelas dia melihat Bapa. Karena dia apa? Dia nabi-nabi. Nabi Muhammad yang melihat Tuhannya, dia melihat Tuhan. Karena dia juga nabi. Nabi Muhammad dengan Tuhan satu. Iya sama. Dia dengan Tuhan satu juga. Karena apa? Mereka ini nabi-nabi.
Nabi Ibrahim dengan Tuhannya satu, mereka satu karena mereka nabi-nabi. Satu bukan berarti satu dalam satu tubuh, tidak. Satu karena apa? Apa yang Allah sampaikan langsung ke hati-hati mereka. Apa yang Bapa di surga sampaikan kepada Yesus, Yesus sudah tangkap, langsung dia sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi bahasa Yesus adalah bahasa Tuhan. Tapi bukan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu sebagai satu, saya tidak bisa bantah. Betul, saya akui. Nabi Ibrahim dengan Bapa satu, dengan Tuhan satu, saya tidak bantah. Nabi Muhammad dengan Tuhan satu, saya tidak bantah. Iman umat Islam adalah mengimani 25 Nabi. Di mana dikatakan itu dasarnya bahwa Abraham, Muhammad itu satu dengan Allah? Apa pernah mereka mengatakan demikian? Kan mengajarkan aku dan Iya, ya justru karena itu kalau Pak Iwan mengatakan, Muhammad pernah mengatakan bahwa dia dan Allah itu adalah satu, di mana dasarnya? Atiullahu wa atiur rasul. Loh, berarti bukan mereka satu, berarti dua dong. Taatilah Allah dan taatilah aku, karena perkataanku ini ada tafsirnya. Apabila kamu taat kepadaku, sama aja kamu taat kepada Allah. Karena apa yang kau sampaikan ini adalah perkataan juga dari Allah. Begitu pula disampaikan dalam firman Tuhan di Bible, aku dengan itu bukan berarti bahwa seperti yang kamu pikirkan tentang mentaatin Allah, mentaatin Rasul begitu, bukan. Ketika dia mengatakan satu itu satu dalam kekuasaan dan segala kehendaknya begitu. Apa Muhammad itu kekuasaannya sama dengan kekuasaan Allah? Nah, bentar Bang Iwan, saya ingin ngomong bentar ya Bang Iwan. Nah, silakan. Jadi, buat Yesus berkata bahwa tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Kan seperti itu. Iya. Nah, jangan seolah-olah dipikirkan bahwa Yesus itu nomor satu, jangan. Oh, bukan. Bukan. Yesus itu mengatakan seperti itu, bahwa tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Makanya ikutilah umatku, ikutilah ajaranku. Contoh, jangan makan babi. Nggak ada itu. Di mana Yesus mengatakan jangan makan babi, jangan makan. Bapakku, saya minta maaf. Kan di kitab Injil itu ada. Di mana dikatakan Yesus pernah mengatakan jangan makan babi, jangan makan apa? Jangan apa lagi tadi itu? Sabar dulu, itu jangan kejang-kejang ya. Bukan. Saya hanya melihat kalau ada dasarnya, saya baca Alkitabnya supaya saya buka begitu. Saya baca Alkitab. Iya, kamu baca. Mana makanya saya katakan di mana ayatnya, misalnya di Lukas berapa, supaya saya buka. Bentar dulu, biarkan saya ngomong, gantian lah. Saya mulai tadi kan nggak ngomong kan, seperti itu. Gantian lah, sabar. Oh iya, jadi sekarang hati yang terluka ngomong. Iya Pak Iwan, berarti jangan ngomong. Ayo. Nah Pak Iwan, nanti gantian Pak Iwan ya. Yesus mengatakan bahwa tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Yesus mengatakan kepada umat, jadi ikutilah aku, kan seperti itu. Yesus itu menyuruh ikutilah aku, kamu pasti akan sampai kepada Bapa. Seperti itu. Nih, kalau kita umat Islam tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka tidak akan sampai kepada Allah. Seperti itu juga. Jadi jangan dikatakan bahwa tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Masa dia ini Allah juga? Kan nggak mungkin. Justru itu kamu, jadi penafsiran kamu yang salah. Justru dia, Pak, saya tanyakan Pak itu, Pak hati yang terluka, yang bisa memberikan kehidupan siapa? Apakah Muhammad itu bisa memberikan kehidupan kekal? Apa Muhammad itu bisa nanti membangkitkan orang di akhir zaman? Allah bisa hidup kekal kalau mengikuti ajarannya. Bukan. Yes, ini bukan mengikuti ajarannya saja. Ya, oke. Tapi zaman. Itu menurut Alkitab siapa?
Yang membangkitkan ya nggak tahu. Coba ya aja itu Pak bilang Bapak sudah membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Yang kata yang ketika Yesus mengatakan, akulah yang al-awal dan yang al-akhir, aku telah mati dan hidup kembali selamanya. Dia mengatakan akulah al-awal dan al-akhir. Apa ada nabi yang pernah mengatakan bahwa dia adalah yang awal dan akhir? Itu di mana? Ya itu adanya di kitab, itu di kitab, di kitab. Apakah itu firman Tuhan? Iya, itu firman Tuhan dong. Apakah itu perkataan Yesus? Iya, Yesus mengatakan. Nah, yang menulis siapa? Ya menulis rasul-rasulnya. Rasul siapa? Rasul Yesus, muridnya yang melihat dia langsung, bukan 200 tahun kemudian. Jangan kita dibodohi ya. Kok dibodohi? Aduh, jangan kita dibodohin berarti Bapak Bapak bilang Bapak sudah baca Alkitab. Sekarang Bapak bilang lagi siapa yang nulis, siapa yang begitu. Jadi Bapak itu ini bagaimana sih? Paulus sudah. Siapa yang nulis kitab? Di mana Paulus menyatakan yang saya katakan tadi? Perkataan Yesus, di mana Paulus menulis perkataan Yesus, akulah alfa, akulah yang awal dan yang akhir. Di mana Paulus mengatakan demikian? Itu Paulus, terus terang Paulus. Siapa yang aduh Bapak ini berarti nggak pernah baca Alkitab dah. Tidak pernah begini, tidak pernah Paulus itu menuliskan demikian, Pak. Begini. Itu saya baca di kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Nabi Rasul Yohanes, murid Yesus. Oke, saya kasih lagi pertanyaan di Qurannya. Kenapa itu hampir semua Quran sebenarnya itu bercerita tentang Bani Israel? Bentar dulu, jangan kasih dulu. Saya ini Islam kan belum selesai. Sekarang saya tanya, apakah Alkitab itu Biblos itu firman Tuhan semua? Iya, memang firman Tuhan semua Alkitab itu. Iya, firman Tuhan bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi begini, kalau Alkitab itu tidak didikte, semuanya didikte oleh Allah, bukan. Jadi di Alkitab itu adalah inspirasi. Jadi inspirasi artinya para nabi-nabi itu mendapatkan inspirasi atau ilham dan dia yang menuliskan, sehingga di sana banyak nanti kita dapatkan kisah-kisah sejarah bangsa Israel, peperangannya atau apa, ya kan begitu. Bagaimana itu di sana juga nanti ada doa, banyak nanti di sana nyanyi-nyanyian misalnya Nabi Daud, nyanyian Nabi Daud ada di sana. Itu Nabi Daud yang menulis, kan begitu. Allah untuk Nabi Daud menuliskan, bukan. Itu tulisan Nabi Daud, inspirasinya dari Roh Kudus, dari Allah itu sendiri, kan begitu. Ya, betul. Jadi bukan didikte, dia didikte misalnya tidak didiktekan oleh Allah. Jadi orang itu hanya sebagai penulisnya saja, bukan. Alkitab itu bukan begitu. Jadi orang kira-kira mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah, mengartikan seperti Al-Quran itu didiktekan atau diturunkan dari lauh mahfuz, itu salah. Bukan pertanyaanku kan sederhana, apakah Alkitab itu firman Tuhan semua? Maksud Bapak itu perkataan-perkataan diktean dari Allah, dari Allah. Enggak semua. Iya, itu yang menuliskan bukan Allah, tapi apa perkataan Allah semua di situ? Perkataan Allah itu dituliskan oleh nabi-nabinya. Iya, perkataan Allah itu berarti semua perkataan Allah dituliskan oleh semua. Sehingga di sana itu ada cerita kisah perjalanan orang Israel, Nabi Musa yang menjelaskan. Iya kan, berarti separuh, Pak, kalau tidak semua. Ini gimana sih? Iya, jelas tidak semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, bukan. Itu maksud saya. Iya. Perkataan Tuhan ya. Iya. Jadi Yohanes 20:17 ini perkataan siapa? Tolong dibaca dulu. Coba dibacakan. Saya buka Alkitabnya. Yohanes 20:17. Ya. Coba baca Bapak ada. Maksud perkataan itu. Yohanes 20:17 ya. Saya juga lihat ini. Ya. Yohanes 20 ya, 20 ayat 17. Ayat dan 17. apa maksud perkataan itu?
Ya, jadi di sini katakan perkataan Yesus, do not hold on me, janganlah bergantung kepada. Ya, janganlah memegangku, karena saya baca bahasa Inggrisnya. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Perkataan siapa lagi? Berarti perkataan Yesus. Yesus kan di sini katakan Yesus berkata. Makanya bahasa Indonesianya benar. Yang jelas kalau baca lah. Saya sudah iya. Dia bilang begini. Bapak itu Allahmu dan Allahku. Betul. Iya. Betul, itu memang dikatakan Alkitab begitu. Tercatat seperti itu. Saya tahu kamu mau serang di situ. Makanya kenapa ada lagi ayatnya Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana lagi mau disangkal? Saya nggak ngerti saya pertanyaan Bapak tadi dengan ayat 17 ini. Ini kan dikatakan jelas, Yesus berkata. Ya, tapi yang menulis ini adalah rasulnya. Ntar dulu Bang, ini kan perkataan Yesus, benar kan? Pada Bapakku dan Bapakmu, Allah dan Allahmu. Benar itu. Ini perkataan Yesus. Yesus mau pergi kemana ini? Pergi kepada Bapak gitu maksudnya? Ya, itu karena dia masih ada pakai wujud manusianya. Biar kamu paham ya. Itu dua oknum ya Bang. Dua oknum ya. Iya, dua oknum ya. Begini. Nah, berarti tiga oknum sama manusianya ya. Wujud manusianya yang walaupun dalam wujud manusianya sudah ada kuasanya, gitu kan? Pada saat kita nanti pun juga terangkat ke surga atau ke hari penghakiman, yang terangkat adalah menjadi tubuh roh. Lihat, tubuh roh. Pada saat dia bermanifestasi terangkat ke surga, tubuh duniawinya itu sudah tidak ada. Jadi tubuh kealahannya yang nongol. Itulah Bapak dia sendiri. Makanya Tuhan gitu loh. Biar paham kamu. Sekarang kita simpulkan kepada yang lain. Dengar dulu. Kita kan masih pakai dalam dunia, masih hidup dalam daging, betul kan? Pada saat nanti kita dihakimi apa? Roh kan? Sepakat kan? Bapak ini saya dengar aja dulu. Karena Bang Juma tadi sudah bantah pendeta tidak bisa jawab ini masalah ini. Iya. Masalah apa? Jadi gini. Masalah dibangkitkan ini. Bang Juma ada jelaskan kan kita dibangkitkan. Pendeta apa-apaan ini? Kita dibangkit. Bapak kalau masuk di rung Bang Juma ini kalian menangis kasihan. Loh, berarti itu pendeta abal-abal juga tuh, kok nggak bisa menjelaskan? Saya baru nonton tadi nih, belum lama saya nonton dibungkam pendeta semua sama Bang Juma. Ya udah, sekarang begini, kamu punya itu, kita juga ada jagoan manusia yang Tuhan pakai, namanya Christian Prince. Ya betul. Gitu? Christian Jadi Prince bapak-bapak itu, bicara ini, saya bukan berkata bahwa saya ini orang bodoh, tidak. Cuma saya bilang itu kasihan bapak-bapak ini. Kalau dia masuk di room Bang Juma ini, Bang Juma dia bungkam semua. Karena ini tadi pendeta ada berapa orang, 2-3 orang itu. Diam semua sampai saya sedih juga di hati. Saya nggak nonton, jadi saya nggak tahu itu jawaban. Iya, nonton. Iya, pas sampai saya sedih. Masalah di Bang